Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Andini sebagai perwakilan kelompok 9. Di sini, saya dan rekan-rekan akan memaparkan mengenai rencana penelitian pada mata kuliah psikologi remaja yang berjudul Pengaruh Problematik Internet Use terhadap Perilaku Pubbing pada Remaja di Jabodetabek. Next. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan satu persatu rekan-rekan saya. Ada Dinda, Maria, Sarah, Sita, dan saya sendiri, Ulfa. Latar belakang. Harlock 1990 membagi fase remaja menjadi masa remaja awal dengan usia antara 13 sampai 17 tahun dan masa remaja akhir usia antara 17 sampai 18 tahun. Silver et al. 2019 mengungkapkan terdapat 53% dari 11 negara menggunakan smartphone untuk mengakses internet, dan di Indonesia 80% penggunanya adalah remaja berusia 15 sampai 19 tahun. Banyaknya hal positif yang didapatkan dari penggunaan internet seringkali membuat remaja bermasalah dalam penggunaan internet, yang disebut problematik internet use. Keinginan untuk selalu berinteraksi secara online membuat individu tersebut memiliki persoalan interaksi sosial lewat internet yang berlebihan dan kompulsif, sehingga berdampak pada bidang kehidupan yang lain, dan cenderung akan mengabaikan orang lain di sekitar mereka. Fenomena tersebut disebut pubbing. Pada awalnya, pelaku pubbing smartphone hanya sebagai pelarian, karena ada perasaan ketidaknyamanan pada kondisi lingkungan yang ramai. Misalnya ketika bosan di pesta, ketika menaiki bus, ataupun di lift. Saat ini kondisi tersebut berubah ke arah semakin tidak baik. Generasi milenial saat ini melakukan pubbing di segala kondisi dan tempat. Salah satu indikasi seseorang berperilaku pubbing, yakni dengan berpura-pura memberikan perhatian pada lawan bicara, namun pandangannya sering tertuju pada smartphone. Rumusan masalah, apakah problematik internet use berpengaruh terhadap perilaku pubbing pada remaja di Jabodetabek? Tujuannya, untuk mengetahui pengaruh problematik internet use terhadap perilaku pubbing pada remaja di Jabodetabek. Manfaatnya, manfaat teoritis memberikan landasan dan pembelajaran bagi peneliti dalam penelitian dengan topik serupa, yaitu pengaruh problematik internet use terhadap perilaku pubbing pada remaja di Jabodetabek. Manfaat praktisnya berkontribusi dalam pengembangan penelitian mengenai problematik internet use terhadap perilaku pubbing pada remaja di Jabodetabek, dan menambah wawasan serta bisa menjadi alternatif literatur bagi peneliti lain. Selanjutnya ada tinjauan literatur. Problematik internet use merupakan sindrom multidimensional terdiri dari gejala kognitif, emosional, serta perilaku yang mengakibatkan kesulitan pada seseorang dalam mengelola kehidupannya di saat sedang offline. Disebut pula bahwa mahasiswa tergolong kelompok yang rawan piu karena mahasiswa memiliki banyak waktu luang karena jadwal yang tidak terstruktur dan universitas memberikan akses yang tidak terbatas. Next. Penelitian terdahulu mengenai PIU. Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Aigin 2014 menyatakan mahasiswa memiliki akses yang lebih luas pada internet. Hasil ini berdasarkan survei Pew Internet Project yang dilakukan sepanjang tahun 2010. Diperkirakan melaporkan bahwa hampir 100% mahasiswa berusia 18-24 tahun di Amerika ialah pengguna internet. Di Indonesia, pertumbuhan penggunaan internet pada tahun 2019 didominasi oleh kelompok usia 15-20 tahun, dan sekitar 50% hingga 80% dari penggunaan internet adalah remaja, khususnya mahasiswa. Selanjutnya ada hasil penelitian internasional yang sangat mencolok, yaitu dari Bulut
Dan Sherin 2019 menunjukkan bahwa penggunaan internet yang bermasalah menunjukkan signifikasi dari jenis kelamin, di mana terdapat variabel prediktor yang memicu penggunaan internet yang bermasalah seperti adanya neuroticism, extroversion, psychotism, kebohongan, kepuasan hidup, dan kesepian. Selanjutnya mengenai phone-snubbing atau pubbing. Penggunaan media sosial dapat menimbulkan dampak yang negatif. Salah satunya adalah pubbing. Nah, pubbing ini berasal dari kata phone dan snubbing. Dan menurut Hyde pada Sophia Suno dan Douglas pada tahun 2016 menyatakan bahwa pubbing ini merupakan perilaku yang menyakiti orang lain dalam ruang lingkup interaksi sosial karena individu yang berperilaku pubbing ini berfokus pada smartphone yang ia miliki. Individu yang melakukan pubbing ini disebut sebagai pubber. Nah, seorang pubber akan menggunakan smartphone-nya untuk menghindari dan melarikan diri dari rasa ketidaknyamanan saat berada dalam situasi yang ramai. Saat ini juga, perilaku pubbing ini sudah semakin parah terjadi. Banyak sekali remaja yang melakukannya setiap saat dan dimanapun, dan kapanpun, pada siapapun. Next. Nah, pada slide ini kita bisa lihat berbagai macam penelitian terdahulu yang ada, salah satunya mengenai penelitian yang dilakukan oleh Sophia Suno dan Douglas pada tahun 2018, mengungkapkan bahwa peningkatan pubbing ini yang signifikan dan negatif akan sangat mempengaruhi persepsi kualitas komunikasi dan juga kepuasan hubungan. Selain itu, ada penelitian yang dilakukan oleh David dan Roberts pada tahun 2017 yang mengungkapkan bahwa hasil dari penelitian ini mendukung prediksi. Jadi mengenai pubbing yang tidak hanya berdampak negatif pada keterikatan individu kepada media sosial, tetapi hingga terus mempengaruhi kesejahteraan individu itu sendiri, yang mengakibatkan stres dan juga depresi yang berlebih. Next. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis HA, terdapat pengaruh yang signifikan antara problematic internet use terhadap perilaku pubbing pada remaja di Jabodetabek. Dan HO-nya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara problematic internet use terhadap perilaku pubbing pada remaja di Jabodetabek. Selanjutnya, mengenai kerangka berpikir pada rencana penelitian ini, yang sudah disinggung sebelumnya, penelitian yang akan dilakukan ini memuat partisipan yang adalah remaja. Nah, jadi bisa dilihat melalui penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2011 oleh Sherin. Jadi variabel prediktor yang ada seperti neuroticism, extraversion, psychotism, kebohongan, dan juga kesepian itu merupakan variabel prediktor yang memicu penggunaan internet yang bermasalah atau problematic internet use. Nah, dari PU ini dia akan menyebabkan perilaku pubbing atau phone-snubbing tadi. Selanjutnya ada metode penelitian. Next. Desain penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Berdasarkan jumlah kontak dan dengan populasi, penelitian ini menggunakan cross-sectional study. Berdasarkan waktu yang dirujuk, penelitian ini menggunakan retrospective study design. Berdasarkan sifat penelitian ini menggunakan non-experimental study design. Desain yang diterapkan adalah studi deskriptif. Populasi dan sampelnya penelitian ini adalah remaja laki-laki dan perempuan yang berusia 15-19 tahun yang bertempat tinggal di Jabodetabek dan memiliki smartphone. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non-probability sampling, yaitu accidental sampling. Total ukuran sampel minimal untuk penelitian ini berdasarkan perhitungan menggunakan aplikasi Gpower yaitu sebanyak 111 partisipan. Alasan pemilihan responden pada penelitian ini karena hasil riset Sekolah Tinggi Seni Negara bersama Yahoo mengenai penggunaan internet di kalangan remaja menunjukkan bahwa remaja usia 15-19 tahun itu mendominasi penggunaan internet Indonesia sebanyak 64%. Next. Instrumen penelitian, pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner berbentuk skala Likert
dengan pilihan jawaban sangat tidak sesuai, sesuai, dan sangat sesuai. Instrumen untuk mengukur variabel problematic internet use menggunakan Generalized Problematic Internet Use Scale 2 berjenis Likert yang diadaptasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rizka pada tahun 2015. Skala ini memiliki 5 dimensi dan 15 item. Kemudian ada skala Pabing. Penelitian ini menggunakan skala milik Haradak 2015 yang telah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia. Instrumen ini terdiri dari 10 item yang mengukur dua aspek, gangguan komunikasi dan obsesi terhadap ponsel. Prosedur penelitian ini menggunakan kuesioner atau angket yang disebar secara online melalui Google Form. Setelah kuesioner survei disebar, responden diminta untuk mengisi Google Form yang telah dirancang. Jangka waktu penyebaran kuesioner selama 1 minggu. Setelah menunggu selama kurang lebih 1 minggu, dan apabila memenuhi minimal sampel yang diperlukan, kami menyeleksi kembali partisipan berdasarkan kriteria yang kami butuhkan. Berikut adalah lampiran dari butir pertanyaan skala PIU dan juga skala Pabing. Kemudian berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.